Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang tips tips sekolah ya, tips masuk sekolah menengah umum dan sederajat ya, dengan menggunakan eh, ilmu marketing atau pemasaran. Nah, di sini diharapkan untuk siswa yang dari SMP persiapan untuk ke SMU atau SLTA sederajat gitu ya. Sirtiman mau sharing ya tentang apa yang dulu udah pernah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya konten ini berdasarkan apa ya, anaknya Sirtiman ini baru lulus ya, baru baru habis ujian malah ya, belum lulus ya. Sebentar lagi tahun ajaran baru itu masuk, dia milih ke SMU atau SMA gitu. Nah, di sini Sirtiman mau coba sharing tips ya. Ya agar kalau kalau masuk masuk ke SMA itu punya apa ya, punya pegangan lah, punya pedoman gitu. Jangan cuma masuk terus bingung terus minder. Nah, itu yang apa ya, yang dihindari gitu. Jadi ceritanya ini Sherman sedikit cerita ya dari awal. Ini videonya bakal panjang nih. Ya cuma seharusnya ada banyak hikmah yang bisa diambil gitu. Jadi Sherman itu lulus dari SMP ya, SMP Borobudur Cilandak itu dapat nilai dulu, nilai terbaik ya, nilai nilai NEM-nya gitu, NEM-nya terbaik, dan dikasih pilihan sekolah waktu itu ada beberapa ya, cuma akhirnya Sirtiman pilih sekolah SMA 109, SMAN 109 ya. Zaman dulu masih SMAN, kalau sekarang SMU atau ya nggak tahu lah itu. Jadi ya awalnya Sirtiman ya emang ya mandiri ya, orang tuanya juga jarang pulang gitu. Daftarnya datang sendiri, zaman dulu belum ada pendaftaran online ya, karena emang ya internet itu masih belum belum rata gitu, nggak kayak sekarang gitu. Jadi daftar itu ya datang bayar uang formulir 30.000, terus yang ngasih berkas-berkasnya segala macem lah. Nah, di sini Sertiman ini pas masuk kelas 1 itu, kelasnya kelas 1 4 ya, kan ada 1 1 1 2 1 3 sampai 1 7. Sertiman ternyata dapat kelasnya 1 4 gitu. Pas masuk itu ya biasa ya, dulu ada pelonco gitu, ya dijemur di lapangan, suruh upacara sampai seminggu seperti itu, pengenalan sekolah ya, entah itu kegiatan-kegiatan ekskul misi. Nah, di sini Sirtiman ini orangnya ini dulu itu ya emang nggak pedean gitu loh. Dan di sekolah ini yang namanya sekolah negeri ya, kumpul dengan orang-orang yang pintar ya istilahnya. Di Sirtiman itu di SMP ya sebenarnya biasa aja gitu. Ya biasa aja lah, datang sekolah main game seperti itu. Nah, kalau di SMA ini ya dirasain emang pertarungannya sengit gitu. Teman-temannya itu pada pinter-pinter. Nah, di sini kan jadi apa ya, Sirtiman harus harus survive gitu. Ya kalau enggak, kalau kalau sampai nggak naik kelas atau nilainya buruk, itu nanti justru bikin mental jatuh gitu. Nah, di sini karena Sirtiman dulu dari SD SMP tuh udah sering ke toko buku gitu ya, udah belajar macam-macam lah, belajar baca-baca buku tentang ya
meningkatkan kepercayaan diri, tentang mencoba bergaul gitu, walaupun orangnya nggak pedean ya. Cuma ya di sini Sirtiman punya apa ya, kayak punya 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 appeal, atau punya konten yang dibawa ke sekolah itu. Jadi teman-teman itu kenal gitu, terutama kontennya ini seputar gaming ya. Dulu sampai teman-teman itu kenal game Mortal Kombat, kenal game bola, main PS segala macem, game-game game-game PS2, PS1, PS2 kayaknya. Nah, di sini ya, di situ Sirtiman ya dari game ini mendapat kredit lah, jadi dikenal gitu. Jadi apa ya, jadi yang lainnya itu kayaknya pada hidupnya pada serius gitu, pada belajar gitu. Sedangkan Sirtiman tuh nyantai-nyantai aja, ngegame, pulang sekolah ngegame gitu. Kalau yang lain hidupnya penuh dengan pulang sekolah kursus, karena dari kelas 1 mereka udah dipersiapkan untuk mau masuk perguruan tinggi negeri itu. Jadi dari itu udah kursus pelajaran, dulu zamannya ada Nur Fikri, terus bahasa Inggrisnya ada kursus di LIA gitu ya. Nah, jadi ya kalau Sirtiman nggak ikut yang kayak gitu-gituan gitu loh. Mungkin sempat nyobain kursus bahasa Inggris karena pengen tahu aja gitu. Cuma kursusnya itu di IEC, itu juga kelas 2 atau kelas 3 itu. Dan ya nggak sanggup gitu, bayarnya mahal dan lokasinya jauh. Waktu itu di Fatmawati kalau nggak salah ya daerah situ deh gitu. Nah, di sini Sirtiman ini berusaha ya biar survive, biar gimana caranya ya, terutama dari teman-teman dulu sih, dari teman-teman itu. Karena Sirtiman duduknya di belakang itu, jadi anak-anak yang biasanya rusuh, yang nggak mau dengerin guru apalah gitu. Ya jadinya banyak kenal dari anak-anak belakang gitu. Kalau untuk di luar kelasnya Sirtiman jarang keluar kelas deh gitu. Jajan pun kadang nggak jarang jajan karena nggak punya duit gitu. Ya kalau ada duit ya lebih baik nabung ya, buat beli, zaman dulu ya beli majalah game atau beli game kaset PS, kaset musik-musik metal seperti itulah gitu. Kalau untuk makan ya masih bisa di ini deh, nggak mood juga itu, nggak tukang nongkrong, karena di kantin itu biasanya banyak banyak orang, kalau makan ngantri nggak betahan gitulah. Ya gitu emang Sirtiman ya, kutu bukunya kayak gitu. Nah, di sini dari kelas 1 itu ya Sirtiman ya selain deketin temen, mulai apa ya, mulai pengen 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 dianggap sama guru gitu. Kalau untuk istilahnya apa ya, istilahnya itu show up atau pamer, bukan pamer ya. Kalau dibilang ngejilat juga bukan ngejilat juga gitu, malah ya tipikal Sirtiman ya nggak terlalu pendiam untuk kayak gitu-gituan gitu. Yang jelas ya paling PR gitu. PR, kalau PR itu biasanya rajin ngerjain tuh. Ya minimal nggak sampai habis yang ngerjain lah. Karena kalau ternyata ya di kelas itu banyak anak-anak teman-teman yang nggak ngerjain PR gitu. Jadi kalau Sirtiman datang tuh kadang pada ditunggu-tunggu gitu. Ya jadi kayak supplier PR seperti itulah. Nah, di situ Sirtiman sih udah nebak gitu, kalau jawaban PR-nya sama, guru juga paham gitu. Ini sumbernya dari mana gitu. Pasti lama-lama guru itu paham, dan ya semuanya pasti mengarah ke Sirtiman gitu loh. Itu dari PR ya inilah hikmahnya itu, ya harus rajin ngerjain PR gitu loh, biar kita di survive-nya itu lebih mudah seperti itu. Yang kedua ya olahraga. Kalau ada olahraga tuh ikutan aja, biar jam-jam istirahat ya Sirtiman main bola itu. Biar nggak bisa main bola ya main aja, lari-lari, nyendang bola ke gawang, gol, seperti itu aja gitu.
bolanya juga bola plastik ya, orang gawang gawang asal-asal, gawang pakai sepatu atau pakai batu seperti itu. Yang penting ya itu dekat ke teman-teman seperti itu, jadi kenal. Kalau ke gurunya ya Sirtiman karena bisanya dulu tuh apa ya, bisanya paling ya 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 mengenal diri sendiri, nyoba ngasah di bahasa Inggris gitu. Meskipun ya teman-teman banyak yang kursus menyombongkan diri, kursus dia yang paling mahal kayak Lia. Cuma Sirtiman sih tenang aja gitu. Kalau giran ujian ulangan tuh ya ketahuan siapa yang bagus nilainya. Makanya yang kursus-kursus tuh nggak bisa nyombong kalau Mas Sirtiman itu. Mau nyombong gimana itu ujian nilainya dia 7 Sirtiman 9 tuh, dia 8 Sirtiman 10 minus, salahnya cuma dikit gitu. Kalau untuk yang ada sih orang-orang yang apa ya, yang berduit lah, kaya gitu, merasa sok kaya itu kadang nyombong gitu loh. Nyombong gue kuliah di sini, apa gue kursus di sini. Cuma giran nilainya hancur mulu ya dia nggak berani. Ya tahu diri lah dia mau nyombong gimana. Ntar kalau dibalikin lagi nilai, kalau dibalikin nilainya lo berapa sih? 7, gue 9 gitu. Tutup aja kursusnya gitu. Ya zaman dulu kan ceng-cengannya sadis gitu. Cuma ya seperti itulah. Jadi yang jelas harus survive, mengenal diri sendiri, pelajaran mana yang paling dikuasai itu diasah terus gitu. Jadi gurunya lama-lama kenal, oh ini nilainya nih rata-rata kok bagus terus ya, jadi ya jadi anak apa ya, andalan lah seperti itu, bukan kesayangan sih. Ya mungkin yang lain bilangnya ini anak kesayangannya nih kalau guru bahasa Inggris. Pokoknya setiap ada guru bahasa Inggris tuh sama Sirtiman langsung jadi kesayangan deh karena nilainya bagus terus gitu. Padahal kalau untuk apa ya, untuk mengucap atau listening ya belum tentu juga gitu. Cuma kalau untuk yang namanya sekolah kan ujian, PR ya seperti itu ya rata-rata ya bagus lah gitu. Itu zaman dulu ya, zaman zaman masih masih SMA lah. Kalau sekarang mah skillnya udah drop jauh gitu, udah daya ingatnya udah drop jauh ya, makanya dimanfaatin. Yang suka bahasa Inggris dulu Sirtiman pilihannya apa ya, bahasa Inggris, matematika, IPA. Nah di sini Sirtiman lebih baik ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena kepake gitu loh. Kalau matematika mah bukannya melecehkan ya, cuma ya di dunia nyata tuh ya zaman dulu udah ketahuan ada kalkulator, kita mau ngitung mau apa akar kuadrat juga pakai kalkulator juga bisa gitu. Kalau bahasa Inggris memang kita harus belajar, praktek, mendengarkan, menjawab pertanyaan, jebakan-jebakan tensi segala macam. Nah itu yang Sirtiman perdalam seperti itu. Kalau matematika cuek aja gitu. Mau rapot merah gini pun yang lain juga merah gitu. Ya mungkin ada satu dua yang jago gitu. Cuma kan ya kalau itu lebih baik fokus ke yang bisa aja gitu. Dan efeknya juga pasti besar kok kalau kita menguasai yang bisa, entah itu olahraga, entah itu ya pokoknya ada IPA, ada IPS. Nah di sini kalau kelas 2, kelas 1 saya lancar ya Sirtiman ya. Mungkin kalau untuk ranking karena dulu semester kalau nggak salah ya, semester rata-rata ya ranking atas ya 4, 6 gitu. Emang ada lagi yang pinter 1, 2, 3 itu emang kalau kelas 1, kelas 2 susah ditembus. Ya karena istilahnya emang dia brandingnya bagus, orangnya pinter, brandingnya bagus, tampilannya benar-benar membuat guru tuh yakin gitu. Kalau model kasir teman di belakang dan ya paling 1-2 guru aja yang paham, kayak guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia seperti itu. Cuma kalau kalau masalah yang umumnya pelajaran matematika atau pelajaran yang ya salah satu pelajaran yang besar kayak IPA atau kimia seperti itu ya saya teman nggak tertarik gitulah. Jadi emang
Mungkin ada anak itu yang lebih telaten, ya bagus, dia jadi ranking terus gitu. Ada beberapa anak yang yang serius lah gitu. Kalau streaman ya nyantai lah sambil ngegame, sekolah, belajar, ngobrol game, ngobrol musik, seperti itu aja gitu. Yang lain pada bahas PR, apalagi matematika, ngitung seperti itu. Nah, di sini saat kelas 3 itu kan penentuan mau ngambil IPA atau IPS, karena Sirtiman ini lebih tertarik ke arah mungkin manajemen itu yang seperti itu ya, mau capek lah seperti itu, bukan mau capek ngitung ya, tapi mau capek untuk ya mungkin karena dari dulu udah mulai, dari kecil tuh udah mulai jualan, terus udah baca-baca buku, jadi ya memberanikan ngambil kayak IPS gitu, walaupun orangnya itu sebenarnya seharusnya IPA itu, karena ya mau tipikal kutu buku, ya nggak pedean seperti itu. Tapi karena ya cuman berani ngambil di luar zona nyaman, ya akhirnya ke IPS. Tapi di IPS juga beruntung lah, Sirtiman dapat ilmu tentang ya manajemen sih, terutama manajemen ya. Nanti pas di kuliah itu ya lebih diasah lagi gitu. Cuma yang jelas di IPS itu ya orangnya kan rata-rata emang sosialisasi gitu, humble gitu ya, ramah tamah, nggak kayak di bagian IPA itu, IPA itu ya orangnya ya saling bunuh, saling sikut seperti itulah, jago-jagoan deh gitu. Kalau di IPS ya jago-jago apa, jago-jago apalan, jago-jago ya paling kayak kayak gitulah gitu. Dan yang membanggakan itu ya, yang terakhir itu emang pas ujian nasional ya, pas kelas 3 itu ujian nasional gitu. Di sini Sirtiman yang sebenarnya membuka apa ya, mata dari para guru gitu. Selama ini kan guru-guru itu punya anak kesayangan, meskipun Sirtiman ya disayang sama guru bahasa Inggris dan ada beberapa gitu. Cuma saat kelas 3 itu, saat Sirtiman nemnya itu ternyata paling tinggi di kelas ya, di kelas bukan satu sekolah gitu. Kan sekolah ada ya PS, IPA, IPS-nya ada 1 2 3 seperti itu. Nah, itu guru-guru jadi mulai terbelalak, seharusnya seperti itu. Oh, kok jadi dia gitu. Dia itu siapa sih gitu. Kalau orang yang guru yang udah paham sih ya Sirtiman layak gitu. Karena emang ya sebenarnya berjuang apa ya, perang branding zaman dulu. Kalau kepintaran ya semua sama-sama pintar lah. Kalau yang rankingnya di bawah paling dia yang malas ngerjain PR, ulangan, nggak belajar, main seperti itu. Dan ya ceritanya sih sebenarnya kalau masalah nem tertinggi ya, meskipun di kelas gitu, ya cuma udah bangga lah itu, ya jadi apa sih, jadi berita lah di sekolah itu kan, jadi ini namanya paling tinggi siapa gitu, kelas ini, jadinya orang jadi terkenal istilahnya seperti itu. Jadi ceritanya dulu tuh nemnya itu, nah karena kelasnya IPS ya, nemnya ini ternyata gurunya tuh salah nulis gitu. Sirtiman ini ditulis 45, ranking 3, dan yang ranking 1 itu dia 47 atau berapa gitu. Jadi kan Sirtiman kalah 45 itu. Nah, ternyata punya cerita itu, ternyata gurunya itu saking sibuknya, gurunya ini salah tulis mungkin tadi piagamnya apa-apa, jadi yang seharusnya Sirtiman nilainya ranking 3 karena 45, sedangkan dia 47. Wah, itu yang anak yang 47 tuh udah menyombongnya kayak apa, akhirnya gue tertinggi. Wah, semua koar-koar di kantin, di warkop, semua di kelas. Wah, hebat semua pada muji-muji, nggak nyangka, emang nggak nyangka orangnya
ya ya biasa aja itu, nggak pinter-pinter banget, dan malah ya ya kebanyakan mulut lah gitu, kebanyakan mulut, anak gaul gitu. Dan Sirtiman ternyata dalam beberapa hari, 2 hari kemudian dipanggil sama gurunya tuh minta maaf gitu. Kenapa? Ini karena gurunya salah nulis. Jadi Sirtiman ini nilainya ini justru bukan yang 45 tapi 54 gitu. Dan 54 kan udah pasti yang tertinggi ya. Nah, di bawahnya itu ada lagi sih, satu lagi ya, 53. Nah, itu jadi Sirtiman dari ketiga langsung loncat ke nomor satu. Emang pas dicek, emang di ujian NEM-nya emang nilainya ternyata emang 54 gitu. Itu karena gurunya salah ngasih rapot atau piagam atau apalah, daftar nilai seperti itu. Yang jelas ya Sirtiman ya bangga gitu. Dan yang kasihan itu yang nilainya tadinya ranking 1 ternyata ketuker gitu, nggak tahu lah, di dropin lagi atau gimana ya, nggak tahu deh gitu. Yang jelas dia jadi nggak ranking gitu. Ya akhirnya orangnya malu, kicep, nggak bisa nyombong lagi lah di situ. Ya Setiman ya nilainya paling tinggi, ya emang orang yang nggak bisa nyombong gitu. Jadi ya santai-santai saja lah gitu, kalem-kalem aja gitu. Nah, sampai di situ yang bisa diambil pelajaran itu, ya kita dari awal ya berusaha untuk tetap pakai ilmu marketing atau pemasaran ya, biar branding, biar dikenal teman, dikenal guru, kita bisanya apa, skillnya apa, itu diasah terus biar tajam gitu, biar nanti saat ujian itu yang menentukan. Itu emang kalau apa ya, kalau teman-teman support, guru juga support, itu kita tuh jadi kayak Sirtiman ngerasain sendiri ya, jadi kayak ada apa ya, kayak ada mukjizat lah gitu. Yang tadinya ya mungkin nyantai-nyantai aja belajar kebanyakan gamenya, malah cuma jadinya endingnya ya bagus lah, happy ending gitu loh, apik. Nah, di situ untuk himbauan ya, untuk anak-anak yang mungkin yang baru masuk SMA, biar ya diambil hikmahnya aja gitu. Yang pertama yaitu berusaha ilmu marketing ya, berusaha untuk ya kalau punya hobi atau minat, share ke teman-temannya, biar pada ini, ajak mereka hobinya apa, biar mereka dapat wawasan juga gitu. Karena dulu saat Sirtiman suka game itu, hampir hampir satu kelas belakang itu pada nggak, ya mungkin pengen main game cuma masih ya nggak punya konsol seperti itu, nggak punya mesin PS seperti itu. Karena fokusnya pada belajar belajar, ya pokoknya sekolah. Tapi dari sisi hiburannya nggak ada gitu ya, mungkin musik sama film zaman dulu ya. Cuma kalau untuk game itu emang sesuatu yang mahal lah, sesuatu yang ya masih jarang lah gitu, masih tempat-tempat tertentu aja kalau nge-game. Kan dulu biasa kayak di Blok M ada toko game seperti itu. Nah, kalau yang jarang ke tempat-tempat kayak gitu ya nggak bakal kenal gitu. Dan ya branding ke teman, ke guru juga. Terus ya kalau ada acara olahraga ikutan aja, nimbrung, mau apa bisa atau enggak, yang penting seru-seruan aja gitu. Di sini Stirtiman paling kurangnya kalau jarang ke kantin gitu ya, jarang ke kantin. Cuma kalau untuk selepas pulang sekolah biasanya usahain ngajakin saling main ke rumah temen gitu. Di sini Sirtiman ya pertama emang ngajak ke rumah Sirtiman dulu, main game yuk gitu. Main game tuh. Pas ini gantian, ntar ajak ke rumahnya dia seperti itu. Soalnya untuk anaknya Sirtiman tanya sendiri ya, masih di SMP, ternyata rumah teman-temannya pada 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 nggak tahu, pada ya itulah,
pada jarang-jarang pada saling silaturahmi ke rumah teman, pada nggak tahu kalau dulu rumahnya di mana, di Depok, jabanin naik angkot ke Depok, ayo gitu. Rumahnya di mana, di Jagakarsa, jabanin naik angkot 02, ayo gitu. Pokoknya saling saling nginep, saling ya seperti itulah. Ya bagusnya sih di situ ya, karena Sirtiman dulu emang mempromosiin ya, main game yuk ke rumah atau ajakin nginep, nonton nobar-nobar ya, kayak gitulah. Jadi seru gitu. Sedangkan yang lain tuh garing-garing aja, nggak ada game. Ya mungkin kalau musik, kalau ya mungkin kalau nongkrong nongkrong ya ke mall. Mall juga masih jarang sih ya, mall ya paling ya seperti itu, mall, makan di McD, nonton 21. Cuma kan itu mahal zaman dulu seperti itu. Kalau cuma main game bareng-bareng seru, main game bola itu seru, bosan ganti game fighting seru gitu. Nah di sini ya brandingnya Sirtiman di situ. Jadi istilahnya sebenarnya sama pelajaran Sirtiman nggak ada target nih, orang orang tua juga nggak ngasih target, nggak ngasih hadiah apa apa, nggak ngasih hukuman apa apa. Yang penting ya, ya, ya jangan sampai kalah aja gitu, tetap berusaha mencapai ya papan atas lah, minimal seperti itu. Kalau endingnya ternyata bagus ya, name terbaik, yaitu ya bangga lah gitu. Ya bangga, itu jadi satu apa ya, prestasi gitu. Prestasi yang bisa diceritain sama ya, anak dan cucunya lah kalau kayak gitu. Nah di sini silakan kalau ada yang mau ditanya ya, yang jelas ya seputar apa ya, terutama untuk mental dan kesiapan masuk SMA. Biasanya kesulitan bergaul, terus masalah ya minder apalah, masalah bucin segala macam, SMA itu bakal ketemu semua seperti itu. Kalau ada yang ditanya silahkan. Terus kalau suka sama video channel ini, support jempolnya guys, support jempolnya guys. Dan ya kalau ada pertanyaan nanti diusahain nanti dibikin videonya deh spesial itu ya, biar seru gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.